Analisis ini ingin mempresentasikan hasil dari PPT yang telah kami buat. Yang pertama, langsung saja konsep dasar analisis regresi. Mengenal analisis regresi. Analisis regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk menyelidiki hubungan antara satu variabel dependen terkait dan satu atau lebih variabel independen bebas. Metode ini bertujuan untuk meramalkan nilai variabel dependen dengan menggunakan variabel independen, serta mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi memberikan wawasan tentang arah dan kekuatan hubungan antar variabel sehingga menjadi alat yang penting dalam penelitian kuantitatif. Definisi analisis regresi: meramalkan nilai variabel dependen. Analisis regresi digunakan untuk meramalkan nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan memprediksi hubungan antara variabel-variabel tersebut secara kuantitatif. Mengukur pengaruh variabel independen. Analisis regresi juga membantu untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ini memberikan wawasan tentang kekuatan dan arah hubungan yang ada di antara variabel. Lanjut ke tujuan utama analisis regresi. Analisis regresi bertujuan untuk meramalkan nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen dan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ini bukan hanya sekedar menunjukkan arah hubungan positif atau negatif, tapi juga mengevaluasi kekuatan hubungan antara variabel yang diteliti, memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang interaksi antar variabel. Tipe-tipe analisis regresi itu ada regresi linear sederhana, regresi linear berganda, regresi non-linear, regresi logistik, regresi polinomial. Penerapan analisis regresi dalam penelitian. Analisis regresi memberikan wawasan berharga dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi siswa di bidang pendidikan. Pada tahun 2020, analisis regresi diterapkan untuk menilai pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi akademik. Terus pada tahun 2021, penelitian mengungkapkan bahwa dukungan orang tua memiliki dampak signifikan terhadap hasil belajar siswa. Terus pada tahun 2022, analisis regresi digunakan untuk meramalkan prestasi siswa berdasarkan berbagai variabel termasuk lingkungan belajar. Analisis data dalam penelitian regresi. Pentingnya analisis data. Analisis data memainkan peran penting dalam penelitian regresi, memberikan wawasan tentang pola dan intensitas perilaku agresif di masyarakat. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menilai berbagai faktor yang mempengaruhi agresi, baik dari aspek internal maupun eksternal. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya. Di sini ada metode analisis data. Analisis data dapat dilakukan melalui pendekatan kuantitatif yang fokus pada pengukuran numerik serta kualitatif yang menekankan pada pemahaman konteks dan makna dari perilaku agresif. Keduanya memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Implikasi temuan dari analisis data agresi dapat dijadikan dasar untuk merancang program intervensi dan kebijakan publik yang bertujuan mengurangi perilaku agresif. Ini mencakup program pendidikan, konseling, dan regulasi sosial yang lebih baik.
Pentingnya analisis data agresi dalam memahami perilaku sosial. Analisis data agresi memberikan wawasan mendalam mengenai perilaku agresif, memungkinkan identifikasi faktor-faktor penyebab baik dari aspek internal maupun eksternal. Temuan ini menjadi dasar untuk merancang strategi intervensi dan kebijakan publik yang efektif dalam mengurangi kekerasan dan konflik sosial. Ada agresi fisik. Agresi fisik melibatkan tindakan langsung yang menyebabkan kerugian fisik kepada orang lain, seperti memukul atau menendang. Jenis agresi ini terlihat jelas dan sering kali memiliki konsekuensi hukum serta sosial yang serius. Ada agresi verbal. Agresi verbal ditunjukkan melalui kata-kata yang menyakiti perasaan orang lain, seperti ejekan, hinaan, atau ancaman. Meskipun tidak menyebabkan kerugian fisik, dampak psikologis dan agresi verbal bisa sangat merusak dan berkepanjangan. Metode pengukuran agresi ada 3. Pertama ada kuesioner agresi, Lacy-Perry. Kuesioner agresi Lacy-Perry adalah salah satu alat yang umum digunakan untuk mengukur dimensi agresi, termasuk aspek fisik, verbal, kemarahan, dan permusuhan yang bisa membantu dalam memahami perilaku agresif seseorang. Yang kedua ada pengamatan langsung. Pengamatan langsung terhadap perilaku di lingkungan seperti sekolah, rumah, atau masyarakat juga merupakan metode penting untuk menangkap bentuk agresi yang nyata, apakah itu agresi fisik, verbal, atau relasional. Dan yang ketiga, skala agresi. Skala agresi yang biasanya berupa kuesioner dengan pertanyaan terukur juga digunakan untuk menilai tingkat agresivitas individu dalam situasi tertentu, memberikan kata kuantitatif yang dapat dianalisis lebih lanjut. Dampak analisis data agresi dalam kebijakan publik menerapkan temuan analisis agresi untuk membentuk kebijakan yang lebih efektif dan responsif. Identifikasi masalah, menganalisis data agresi untuk mengidentifikasi pola dan penyebab konflik sosial. Yang lanjut, pengembangan kebijakan, menyusun kebijakan publik berdasarkan temuan analisis untuk mengurangi kekerasan. Dan ada yang implementasi program, melaksanakan program pencegahan agresi di berbagai level, maksud sekolah dan komunitas. Ada evaluasi kebijakan, menilai efektivitas kebijakan yang diterapkan oleh pelaku penyesuaian berdasarkan hasil analisis. Dan kelima ada peningkatan kesadaran masyarakat, menggalang dukungan publik dengan edukasi untuk mendorong partisipasi dalam program pencegahan. Analisis data agresi kunci untuk lingkungan sosial yang lebih baik. Melalui analisis data agresi, peneliti dapat memahami perilaku agresif dan faktor-faktor mempengaruhinya. Temuan ini mendukung pengembangan program intervensi dan kebijakan publik efektif, sehingga dapat mengurangi kekerasan dan konflik dalam masyarakat. Jadi sekian prestasi yang saya dapat saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.